رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Para pendengar radio kita dimanapun Anda berada dan juga rekan-rekan kru dan juga mustami'in yang ada di studio, yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa meluangkan waktu yang kita punya untuk menyempatkan diri-diri kita dalam rangka kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha. Dan seperti yang tadi sudah disinggung di awal, bahwasanya insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, pelajaran yang ke-13. Sanadkhulu ila darsi tsalitsa asyara. Kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-13, tetapi seperti biasa nuraji qalilan ma qad darasna. Kita akan memurajaah sedikit dari apa yang sudah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu, mengingat pada pekan yang lalu kita juga libur ya. Barangkali libur sepekan itu membuat kita banyak lupanya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memurajaah singkat dari apa yang pernah kita pelajari. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jumlah atau kalimat yang sempurna. Silakan bisa dilihat ya. Dan kita tahu bahwasanya jumlah itu terbagi menjadi dua, jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah dan juga ada jumlah fi'liyah. Ini sudah kita bahas. Kita memurojaah ulang supaya kita menjadi teringat kembali. Jumlah ismiyah berarti kalimat ini diawali dengan apa? Isim. Namanya juga jumlah ismiyah ya. Adapun jumlah fi'liyah sebagaimana penamaannya, maka kalimat ini diawali dengan fi'il. Ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka setidaknya ada dua pondasi yang menjadi bagian paling penting dari jumlah ismiyah. Yang pertama yaitu mubtada, yang kedua yaitu khobar. Sebuah kalimat yang diawali dengan isim dan isim itu berada di awal berarti dia adalah mubtada. Dan ketika kita berbicara tentang mubtada, maka otomatis pembicaraan tentang mubtada tidak boleh kita lepaskan dari pembicaraan tentang khobar. Karena mubtada tanpa khobar itu tidak ada artinya, tidak bisa difahami. Saya berkata kepada Abu Ishaq, al-qalamu, kemudian saya diam. Orang yang sedang saya ajak bicara ini nanti akan mereka-reka, akan berpikir, ini Ustadz lagi ngomong apa? Al-qalamu, kemudian saya diam. Bolpen ini, ada apa dengan bolpen ini? Kan gitu. Butuh kepada sesuatu yang menyempurnakan kalimat, menyempurnakan makna dari mubtada itu sendiri. Al-qalamu maksurun misalkan ya, atau jadidun boleh ya. Al-qalamu jadidun, al-qalamu maksurun. Maka orang yang kita ajak bicara nanti akan menjadi faham. Oh, berarti al-qalamu sebagai mubtada, maksurun rusak sebagai penyempurna, pelengkap, sehingga bisa difahami. Kalau dibalik juga sama, khobar tanpa mubtada maka tidak akan ada artinya. Abu Ishaq maksurun. Kita ngajak orang berbicara rusak. Ya. Orang yang kita ajak berbicara itu akan mereka-reka, apa ini yang rusak?
Jangan-jangan orang yang sedang berbicara ini yang rusak misalnya ya. Menjadi satu hal yang butuh kepada mubtada ya. Jadi sekali lagi, pembicaraan tentang mubtada tidak bisa kita lepaskan dari pembicaraan tentang khobar. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Juga ya, ketika kita membahas tentang mubtada khobar, kita juga membahas tentang beberapa kaidah singkat ya. Sekali lagi ya, saya ucapkan ya, saya sampaikan kepada antum semua bahwasanya tentang kaidah mubtada dan khobar sudah pernah kita tuliskan di sini, bahwasanya yang namanya mubtada itu harus berkesesuaian dengan khobar. Dalam hal apa? Pertama, dalam hal jenisnya. Ketika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Ya. Saya katakan al-qalamu maksurun. Mubtadanya qalam, mudzakkar. Maka maksurunnya juga adalah mudzakkar. Tetapi ketika kita ganti misalkan al-qaruratu, botol ya. Kan ada tu-nya di belakangnya ya. Berarti muannas. Maka kita katakan bukan maksurun lagi, tapi maksuratun. Ini menjadi kaidah yang berkaitan dengan mubtada dan khobar, harus berkesesuaian, harus selaras. Mubtada mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Mubtada muannas, maka khobarnya juga muannas. Ini secara asal, meskipun nanti pada akhirnya ada beberapa hal yang ternyata nggak sesuai dengan kaidah. Yang jelas ini secara asal. Kemudian juga mubtada dan khobar harus berkesesuaian dalam hal jumlahnya, dalam hal adadnya. Kalau seandainya mubtadanya jumlahnya 1 ya, maka penyempurna makna mubtadanya juga 1 juga. Seperti tadi kita katakan al-qalamu maksurun. Kalau ternyata bolpennya ada 2 ya, insya Allah nanti akan kita pelajari bagaimana cara membuat bolpen itu menjadi 2. Kalau kita kan tinggal disebutkan angka 2 saja ya, 2 bolpen. Kalau dalam bahasa Arab nggak bisa kita katakan isnen kolam, nggak bisa ya. Ada caranya ya. Insya Allah nanti akan kita ambil ya. Yang jelas kita mengikuti sesuai dengan yang ada di sini. Maka nanti mubtadanya juga khobarnya juga harus 2 lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah pernah kita ambil. Berikutnya kita juga mengambil tentang bahasan jumlah fi'liyah di kesempatan yang telah lalu. Sebagaimana jumlah ismiyah yang terdiri dari 2 pondasi utama, jumlah fi'liyah juga minimal terdiri dari 2 pondasi utama. Ada fi'il, karena kan diawali dengan fi'il. Dan fi'il itu tidak mungkin ada kecuali mesti ada pelakunya. Ya. Meminum teh. Kira-kira bisa difahami gak? Masih belum. Siapa nih terdakwanya? Yang melakukan minum teh itu siapa? Kan? Berarti mesti ada subjeknya, mesti ada rukun pondasi yang kedua yaitu fa'il. Ini juga sudah kita singgung pada kesempatan yang telah lalu. Yang dari sini nanti bisa kita tambahkan, bisa kita kembangkan. Entah kita tambahkan dengan objek, kita tambahkan dengan keterangan waktu, kita tambahkan dengan keterangan tempat dan seterusnya dan seterusnya. Minimal itu ada 2 ya. Mubtada dan khobar untuk jumlah ismiyah, fi'il dan fa'il untuk jumlah fi'liyah. Sudah ingat kembali dengan apa yang sudah pernah kita pelajari? Baik ya. Kalau sudah ingat, kita akan masuk kepada pembahasan yang baru ya, yang ada di halaman ke-68 di pelajaran yang ke-13. Kita lihat di sini pelajaran yang ke-13 ini terbagi insya Allah nanti akan menjadi 2 bagian. Maka di sini ada pelajaran 13 bagian alif. Karena nanti di halaman 74 ada yang bagian ba-nya. Kita akan ambil satu persatu. Kita lihat di sini ada dialog ya, ada dialog. Insya Allah nanti akan kita baca. Alhamdulillah kita banyak teman-teman yang ada di sini. Kita bisa mulai membacanya. Silakan dari siapa? Dari Abu Ishaq. Silakan. Dibaca ya. Bismillah. Dan sebagian dari apa yang nanti akan kita baca, sebagian berharokat, sebagian tidak berharokat ya. Jadi insya Allah akan membantu kita harokat-harokat yang ada. Silakan Abu Ishaq. Bismillah. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu ya. Jawabannya silakan. hum tulabun jududun. Boleh diulangi sekali lagi. Hum
hum tulabun jududun. Di huruf lamnya itu ada tasdidnya ya. Hum tulabun. Jududun. Boleh diulangi sekali lagi. Hum tulabun jududun. Iya, dunya panjang nggak? Iya. Pendek ya. Kita kalau sudah tahu dunya pendek, jududun. Ya berarti jangan dipanjangkan dong. Iya. Dunya. Boleh diulangi sekali lagi. Hum tulabun jududun. dunya panjang nggak? Pendek. Ya berarti jangan dipanjangkan. Jududun. Nah, sekali lagi coba. Tulabun jududun. Nah, ya. Baik, terima kasih ya. Kita terjemahkan dulu, silakan Abu Ishaq. Man, siapa pemuda ini yang tinggi-tinggi wahai Ali? iya, ini penterjemahan secara letterlock, betul ya, nggak apa-apa. Siapakah? Mereka Para pelajar yang baru-baru. Mereka adalah pelajar yang baru-baru. Ya, nggak apa-apa, boleh. Nanti insya Allah kita akan kembali lagi, kita akan menerjemahkan ulang. Silakan yang kedua berikutnya. Muayyad, silakan. Min aina hum? Hum min Amerika. Baik, silakan diterjemahkan dulu. Ini mudah sekali. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Selanjutnya silakan. Selamat, silakan. Berikutnya. Ahum zumala'uka? Iya. Naam. Hum zumala'i. Hum fi fasli. Baik, silakan diterjemahkan dulu. Apakah mereka teman-teman kamu? Iya. Naam, iya. Mereka teman-temanku. Mereka ada di kelasku. Betul. Mas Fajar, mangga silakan, Rahmatullah. Ahum mustahiduna. Betul, Ahum silakan. mustahiduna. Naam hum mustahiduna. Silakan diterjemahkan dulu. Apakah dia sungguh-sungguh gitu? Apakah mereka sungguh-sungguh? Iya, apakah mereka adalah orang-orang yang rajin? Ya betul, Iya, bersungguh-sungguh. Iya. Mereka orang yang sungguh-sungguh. Baik, betul. Berikutnya Pak Ali, silakan. Ma asma'uhum. Lanjut, asma'uhum. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasiru Yasirun. wa Musa wa Abdullah. Yasirun ya, bertanwin. Yasirun. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Baik, silakan diterjemahkan. Apakah nama-nama mereka? Iya. Nama-nama mereka adalah Yasir, Zakaria, dan Musa dan Abdullah. Betul. Mas Aji, silakan. Waman haula irrijalu qas Al-Qisaru. al-kisoru Iya. hum Hujjajun. Iya. Boleh diterjemahkan dulu Mas Aji, silakan. Man. Siapakah Iya. Rijal. laki-laki itu, orang-orang itu? Iya, para laki-laki yang pendek. Ini. Silakan diulangi dulu. Siapakah orang laki-laki yang pendek ini? Hum. Mereka hujajun. Hujaj, para haji. Para jamaah haji. Betul. Selanjutnya kita ke Mas Hafid, silakan. Min ainahum? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Iya. Diterjemahkan terlebih dahulu. Dari mana mereka? Sebagian mereka dari Cina dan sebagian lagi dari Jepang. Betul. Silakan Mas Sandi, ya silakan. Aina Musa wa asdiqo'uhu? Lanjut. Zahabu ila mat'am. Mat'amu atau mat'ama? Mat'ama atau mat'amu? Mat'amu ya. Atau mat'ama? Mat'amu atau mat'ama? Zahabu ila mat'ama. Ilal mat'ama. Atau ilal mat'ami?
kita sudah pernah membahas ya di awal-awal pelajaran kita, pelajaran yang berkaitan dengan huruf jar ya. Dan di antara huruf jar itu ya kita sudah mengambil ada min, ada fi, ada ala, ada ila. Dan kita tahu bahwasanya fungsi dari huruf jar namanya huruf jar itu mengajarkan, mengejarkan ya. Jadi di sini kita baca ilal mat'amu atau ilal mat'ama. Ilal mat'ami. Betul ya, jangan ragu-ragu ya. Boleh diulangi sekali lagi, silakan. Zahabu ilal mat'ami. Zahabu ilal mat'ami. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ini Mas Trias aman ini ya, nggak baca ya. Artinya di sini ya dialog yang tadi sudah kita baca itu juga menampilkan pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita ambil ya. Jadi setiap pelajaran yang baru di buku ini nanti akan mengetes, menguji kita sejauh mana pemahaman dari pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah pernah kita ambil. Kemudian nanti kita praktekkan di sini ya. Seperti di sini ada huruf jar. Seperti di sini ada pembahasan yang berkaitan dengan mubtada dan khobar. Seperti di sini ada pembahasan tentang sebuah nama yang dipanggil dengan ya. Kan kita sudah pernah ambil. Di sini diulang lagi, dijadikan dalam bentuk sebuah dialog yang mana kita dicoba, dites, diuji kita di sini. Sejauh mana pemahaman kita. Baik. Kita lihat di sini ya, pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita baca ya. Silakan dilihat di papan tulis ya. Di antara pelajaran pertama yang kita ambil dalam pelajaran bahasa apapun ya. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun. Pelajaran pertama yang kita ambil dalam setiap bahasa adalah yang berkaitan dengan isim isyarat. Isim isyarat atau kata tunjuk ya. Makanya mungkin kita masih ingat dalam pelajaran kelas 1 SD ya, kita belajar membaca ini Ibu Budi. Nah, kita belajar ini kan. Dalam bahasa Arab pun sama. Yang kita pelajari pertama kali adalah yang berkaitan dengan isim isyarat. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ini yang sudah kita pernah ambil. Ya, kita lihat di sini bahwa isim isyarat itu dalam bahasa Arab nanti kita bagi. Ada yang digunakan untuk yang mudzakkar, untuk yang laki-laki, ada juga yang kita gunakan untuk yang muannas, untuk perempuan. Jadi kita lihat hebatnya bahasa Arab, luasnya bahasa Arab, semuanya dibagi menjadi mudzakkar dan muannas ya. Isim dhamir, kata ganti, ada untuk yang mudzakkar, ada untuk yang muannas ya. Isim isyarat juga sama dan seterusnya dan seterusnya. Isim isyarat yang digunakan untuk menunjuki sesuatu yang sifatnya jenisnya mudzakkar laki-laki, ini pun nanti akan kita bagi menjadi dua. Ada yang digunakan untuk menunjuki benda yang dekat, meskipun nanti jarak dekat itu relatif ya, tergantung seseorang perspektifnya seperti apa. Mungkin ada orang yang menganggap bahwa pintu itu dekat, sementara orang yang lain oh itu jauh kok. Artinya itu tergantung dari konteks persepsi masing-masing. Yang jelas bahwasanya isim isyarat untuk yang jenis laki-laki kita gunakan untuk menunjuk yang laki-laki. Kalau dekat maka kita menggunakan hadza. Adapun untuk yang jauh kita menggunakan dzalika. Ini sudah kita ambil ya, ini sudah kita bahas. Jadi sekalian ini murojaah. Adapun untuk yang muannas ya, ketika kita menunjuki benda yang jenis yang muannas ya, sa'atun kita tunjuk ya dekat, maka kita menggunakan hadhihi sa'atun. Sementara misalkan ya ketika kita menunjuki yang jauh ya, jendela nafidatun, maka kita menggunakan tilka nafidatun. Ini pun sudah kita ambil. Yang menjadi poinnya adalah yang ingin saya garis bawahi adalah yang berkaitan dengan kata tunjuk hadza. Kata tunjuk hadza yang tadi kita gunakan untuk menunjuki benda yang dekat ya, benda yang dekat, kemudian sifatnya mudzakkar, kita gunakan hadza. Tetapi ini ada tambahannya, karena hadza ini kita gunakan untuk benda mudzakkar yang jumlahnya, yang bilangannya cuman satu, mufrad, yang bilangannya cuman satu, mufrad.
Karena nanti ya di pelajaran ini kita akan mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kita menggunakan kata tunjuk untuk yang dekat dan laki-laki, tapi yang bilangannya itu banyak. Ya. Yang bilangannya banyak. Jamak. Jamak itu banyak ya. Makanya kalau kita sholatnya banyakkan, itu namanya sholat berjamaah. Namanya juga jamaah, berarti banyakkan. Jadi dalam bahasa Arab itu atau dalam bahasa kita juga ada ya kata-kata yang sifatnya tunggal, ya itu namanya mufrad. Ya. Ada juga kata-kata yang sifatnya plural, ya jamak, digunakan untuk banyak. Nah, kalimat hadza ini ya yang kita gunakan untuk menunjuki benda yang dekat dan jumlahnya bilangannya 1. Ketika kita gunakan, kita ganti yang bilangannya banyak, maka nanti kita akan menggunakan dengan haulai. Contoh, kita lihat di sini. Man haulail fityatut tiwalu ya Ali. Kita lihat di bagian pertama dari yang sudah kita baca, man haulail fityatu. Asalnya kalimat ini secara ketika kita membacanya dalam bentuk mufrad, kita katakan man hadzal fata. Ya, asalnya man hadzal fata, asalnya begitu. Siapakah pemuda ini? Pemudanya 1, kita menggunakan hadza. Tetapi kemudian ketika fatanya kita jadikan banyak, para pemuda, maka isim isyaratnya tidak kita gunakan dengan hadza lagi, tetapi kita menggunakan haula. Man haulail fityatu. Siapakah para pemuda ini? Maknanya sama-sama ini ya, tetapi penggunaannya berbeda. Ya, sekali lagi maknanya sih sama-sama ini, tetapi penggunaannya berbeda. Kalau hadza kita gunakan untuk yang bilangannya cuma 1, mufrad. Sementara kalau yang haulai kita gunakan untuk yang bilangannya adalah lebih dari 2, banyak ya, jamak. Nah, kita lihat di sini ya, itu adalah poin pentingnya dari dialog yang sudah kita ambil. Kita akan masuk kepada tamarin dulu. Kita akan masuk kepada latihan dulu supaya nanti kita bisa mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan jamak. Kita lihat di sini instruksinya. Yang pertama, hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawil, rubahlah al-mubtada, mubtada, fi kullin minal jumalil atiyati, pada masing-masing dari kalimat berikut ya, dirubah kepada bentuk apa? Ila jam'in, kepada bentuk jamak. Nah, tadi di awal kita sudah menyinggung bahwasanya mubtada dan khobar itu harus berkesesuaian dalam hal bilangannya. Ya. Tadi di awal kita sudah menyinggung bahwasanya mubtada dan khobar itu harus berkesesuaian, harus sama dalam hal bilangannya. Ketika mubtadanya 1, khobarnya juga 1. Ketika mubtadanya jamak, kita sekarang diminta untuk mengganti mubtadanya kepada bentuk jamak, maka otomatis khobarnya pun akan mengalami perubahan kepada bentuk jamak. Contoh, hadza talibun. Mas Aji boleh diterjemahkan hadza talibun. Ini adalah seorang murid, boleh. Ini adalah seorang siswa. 1 ya. Kita diminta untuk menggantikan hadza ke dalam bentuk yang jamak. Kita ganti haulai ini, tetapi ininya dalam bentuk jamak ya. Maka otomatis nanti talibunnya kita ganti kepada bentuk jamak. Ya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada semua ya. Ada semua ya, yaitu tulab. Sehingga di sini kita katakan haulai tulabun. Jadi sambil kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita juga sekalian menghafalkan. Iya kan?
Kita sepertinya sudah lama nih nggak ngafalin mufrodat ya. Sudah lama kita tidak menghafalkan kosakata. Sekarang kita akan mulai lagi menghafalkan kosakata yang ada, yang sudah kita kuasai. Tajirun sudah pernah kita ambil. Ya, Mas Trias, apa tuh artinya tajirun? Pegadang. Pedagang ya. Betul, pedagang ya. Nanti ada bentuk jamaknya, para pedagang. Oh, apa bentuk jamaknya? Insya Allah ada ya. Kemudian rojulun sudah pernah kita ambil ya. Waladun sudah pernah kita ambil. Amun sudah pernah kita ambil. Nanti kita dapati bentuk jamaknya. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Berarti kita ke Mas Trias, silakan. Yang pertama, haza tajirun. Dirubah Ustaz ya? Iya, dirubah. Iya. Haulai tujarun. Haulai tujarun. Jadi sambil kita menjawab, sambil kita menghafalkan tajirun, tujarun. Tajirun bentuk mufradnya, bentuk jamaknya adalah tujarun. Nanti kita akan mengetes ya, kita akan game. Jadi nanti bukunya kita tutup, saya akan cek satu persatu ya. Saya akan menyebutkan misalkan bentuk mufradnya tajirun ya, misalkan. Kemudian misalkan dijawab jamaknya. Barangkali ada di antara antum yang jawab tujurun misalkan ya. Misalkan ini sih. Ya jadi sambil menjawab silakan sambil dihafalkan tajirun tujarun. Nomor yang kedua silakan Abu Ishaq. Hada hajun. Hada hajun. Betul? Haulai hujajun. Haulai hujajun. Depannya, huruf depannya itu ha. Hujajun. Dan ha itu ada di tenggorokan bagian tengah ya, berasa kita ha. Jadi bukan ha, kalau ha di bawah ha, tapi ha di tengah nih. Jadi berasa hujajun ya. Dan jangan beralasan dengan Ustaz saya kan dari suku ini, saya kan dari, oh nggak bisa ya. Ketika kita berlatih insya Allah bisa. Haulai, silakan diulangi lagi. Hada hajun. Hajun. Hada hajun. Iya, kan bisa. Haulai hujajun. 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 Iya, betul ya. Ya, yang lainnya juga sambil menghafalkan. Hajun, hujajun ya. Berikutnya silakan Muayyad. Hadza rajulun. Haulai rijalun. Kita lihat rajulun bentuk jamaknya rijalun. Rajulun, rijalun. Artinya apa rajulun? Laki-laki. Laki-laki ya, laki-laki. Berikutnya silakan. Hadza kabirun. Iya. Haulai kibarun. Iya, boleh diterjemahkan dulu. Kabir artinya apa? Ini adalah besar. Iya, orang besar ya, kabir. Besar. Kemudian ini para yang besar. Iya, orang-orang yang besar ya, orang-orang yang besar. Baik, nomor yang kelima kita ke Mas Hafid dulu. Kelihatan sudah mulai menghitung ya. Wah, saya dapat nomor ini nih ya. Udah ngitung-ngitung. Ya. Baik. Ayo kita ada di nomor berapa ini? Hadza sogirun. Iya. Haula sigorun. Betul ya. Haula sigorun. Soghirun sigorun ya, sampai kita menghafalkan soghirun sigorun, kabirun kibarun. Berikutnya kita ke Mas Fajar, silakan. Hadza qasirun. Iya. Haulai qisarun. Iya. Qasir sudah pernah kita ambil ya, pendek ya, orang yang pendek. Haulai qisarun ya, sambil kita menghafalkan qasirun qisarun. Berikutnya Pak Ali silakan. Hadza tawilun. Iya. Haulai tiwalun. Betul ya, sambil kita menghafalkan. Yang panjang. Tinggi ya. Iya, tinggi. Baik ya. Jadi sambil kita menghafalkan tawilun tiwalun. Berikutnya silakan Mas Aji. Hadza waladun. Lanjut. Haulai al-auladun. Haulai auladun. Auladun ya. Waladun sudah pernah kita ambil. Apa artinya waladun? Anak ya. Anak laki-laki.
Anak kecil atau besar? Anak kecil. Kecil ya, anak kecil ya. Baik, waladun, auladun. Berikutnya silakan kita ke Mas Trias. Silakan Mas Trias dulu. Nomor berapa emang sekarang kita? Iya, nomor 9. Nomor 9, betul ya. Haza abnun. Loh, abnun. Ibnun. Oh, ibnun. Hadza ibnun. Betul ya. Hadza ibnun. Kita sudah pernah mengambil ibnun ya. Lanjut silakan. Haulai abnaun. Haulai abnaun. Betul ya. Haulai abnaun. Ibnun artinya apa ya? Ibnun anak laki-laki. Anak ya, anak laki-laki juga ya. Dan ini sudah jadi bahasa kita kok ya. Saya nikahkan apa namanya? Trias ya, bin gitu kan. Nah, jadi bin itu sudah jadi anak ya. Sudah jadi bahasa kita ya, anak. Dan biasanya bin ini kita gunakan untuk penasaban kepada orang tua kita, bin. Berikutnya kita ke Mas Sandi, silakan. Hadza ammun. Haulai a'mamun. Amun sudah pernah kita ambil juga ya. Amun sudah pernah kita ambil juga. Dan menjadi istilah yang populer di kalangan kita ya. Ami ya. Ami Hafid ya. Ami Aji ya. Karena saya juga dulu di sini jadi ami-ami. Ami artinya apa, Mas Sandi? Paman. Paman ya. Paman ya. Amun. Ini sudah kita ambil pada kesempatan yang lalu, amun. Dan juga kita juga sudah mengambil kholun ya. Kholun sama-sama paman ya. Amun sudah kita ambil, kholun juga sudah kita ambil. Nah, cukup 10 dulu ya. Kita ulangi kembali tajirun, tujarun. 10 ya. Amun ya, kita sampai di amun ya. Amun ya. Sambil kita menghafalkan ya. 11 dengan contoh ya. Talibun, tulabun. Kemudian tajirun, tujarun. Hajun, hujajun. Dan ini ada kemiripan ya. Tujarun, hujajun, tulabun ya. Kemudian yang lainnya juga ada kemiripan juga. Rijalun, sigharun, kisarun, tiwalun. Kemudian berikutnya ada kemiripan lagi. Auladun, abnaun, a'mamun ya. Nah, ini 10 dulu atau 11 dulu dengan contoh ya, yang nanti kita akan mencoba nih. Siapa yang mau ditanya nih, teman-teman yang ada di sini nih? Mas Fajar, silakan. Saya akan menyebutkan ya, saya akan menyebutkan bentuk mufradnya. Mas Fajar akan menyebutkan dalam bentuk jamaknya ya. Baik, kita mulai. Waladun. Iya. Waladun. Auladu. Auladun, betul ya. Kemudian amun. Aduh, amun apa ya? Amun. Amamun ya. Amamun. Salah. Betul atau betul? Salah ya. Apa yang benar apa? Amamun. Oh, amaun. Amamun. Iya. Kan? Amamun. Tadi yang pertama kan waladun ya. Auladun. Ya, auladun. Amun juga mirip-mirip bentukannya. Amamun, auladun, mirip-mirip. Satu lagi ya. Soghirun, sigorun. Betul ya. Siapa lagi nih? Pak Ali mau? Mangga, silakan ya. Hajun, hujajun, tawilun, tiwalun, betul. Kemudian talibun, tulabun. Ini mudah sekali ya. Silakan. Ayo, Mas Hafiz, silakan. Boleh ya. Rajulun, rijalun, betul ya. Kabirun, kibarun. Kemudian yang berikutnya ibnun, abnaun. Iya, jangan ragu-ragu. Abnaun. Satu orang lagi silakan. Siapa lagi? Mas Ahmu Ayat, silakan ya. Soghirun, Sigharun, waladun, auladun, tajirun, tujarun. Ya, alhamdulillah ya, ini sudah menjadi bagian dari kosakata yang kita hafalkan ya, dan ini adalah merupakan bentuk jamak.
Dan sekali lagi bahwasanya yang namanya jamak adalah ma yadullu ala jama'atin, apa-apa yang menunjukkan kepada jamaah ya. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya jamaah itu bukan satu orang, tapi banyak ya. Makanya sholatnya ramean, banyakan, itu sholat berjamaah, jamak namanya. Baik, 10 atau 11 kosakata bentuk jamak sudah kita hafalkan. Kita lanjut kembali kepada nomor yang ke-11. Kita mulai lagi dari Abu Ishaq, silakan. Nomor 11 tuh. Nomor 11. Hadza syekhun. Iya. Haula'i suyuhun. Syuyukhun, khun. Haula'i suyukhun. Iya betul. Kalau tadi ha itu di bagian tengah, kalau kha di bagian atas, makanya ada berasa kayak getar ya, ada gresel-greselnya kha ya. Tapi jangan terlalu ngorokkan ya. Kha biasa aja. Syuyukhun, betul ya. Baik ya. Artinya apa? Hadza syekhun. Para syekh. Ini syekh. Ini syekh. Syekh itu orang tua ya. Orang tua. Ini orang tua. Dan ini para orang tua. Para orang tua, betul ya. Syekhun, syuyukhun. Selanjutnya silakan. Hadza dhaifun. Haula'i dhuyufun. Ini Betul. tamu. Nah, ini ya. Para tamu. Dhaifun ya, ini adalah kosakata yang baru ya. Jadi silakan untuk yang masih belum tahu dhaifun artinya, silakan dituliskan. Dhaifun artinya adalah tamu. Dhaifun. Bentuk jamaknya apa? Duyufun. Makanya para haji itu diistilahkan dengan duyufur rahman. Ya, duyuf. Para tamu. Tamunya siapa? Tamunya Allah ya. Berikutnya silakan yang nomor 13 silakan. Hada zamilun. Iya. Haula'i zumala'u. Betul ya. Hadza zamilun. Haula'i zumala'u. Ya. Ini beda sendiri ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya bertanwin ya, kayak semisal duyufun, tujarun, auladun, kemudian kibarun, sigarun. Ini kita lihat nggak bertanwin sendiri. Zumala'u. Ustaz, kenapa ini nggak bertanwin? Insya Allah ada di bagian terakhir dari jilid yang pertama ya. Insya Allah kalau kitanya istiqomah, kita akan ketemu dengan pembahasan kenapa zumala'u ini tidak kita baca dengan tanwin ya. Jadi sabar ya, insya Allah kita mengikuti kurikulum yang ada di buku ini. Berikutnya, zamil apa tadi artinya zamil? Artinya ini adalah seorang teman. Iya, ini adalah teman ya. Berikutnya silakan. Hadza fakirun. Iya. Haula'i fuqara'un. Fuqara'u. Iya. Ini juga sama ya, tidak bertanwin juga, makanya diberikan harokat dhammah secara jelas di belakangnya. Fuqara'u. Ya. Ini sudah menjadi bahasa yang sangat familiar sekali di kita. Orang fakir ya, kaum fuqara. Nah, ini kan sudah jadi bahasa kita ya. Baik, selanjutnya kita ke Mas Sandi dulu. Nah, ini sudah mulai menghitung ya. Tuh kan, nomor berapa sekarang? Hadza ghaniyun. Iya. Haula'i aghniya'u. Betul ya. Ghani artinya apa? Ghani sudah pernah kita ambil? Kaya. Kaya ya. Sugih ya, ghani ya. Pernah kita ambil di beberapa pelajaran sebelumnya. Habbasun tajirun ghaniyun ya, sudah pernah kita ambil. Kaya. Selanjutnya Pak Ali silakan. Hadza sadiqun. Haula'i asdiqa'u. Betul ya. Ini adalah teman. Teman. Sodik juga pernah kita ambil ya pada kesempatan yang sebelumnya. Artinya teman ya. Lanjut silahkan nomor 17 Mas Aji. Hadza tabibun. Iya. Haula'i
Atibba'u. Betul ya. Ini juga sama, tidak bertanwin juga ujungnya. Haula'i atibba'u. Tabib juga sudah pernah kita ambil ya, dan ini juga familiar kok. Tabib ya. Tabib artinya apa? Dokter ya, dokter. Lanjut silakan Mas Hafid. Hadza fatiyun. Hadza Oh ya, hadza fata. Iya. Haula fityatun. Haula'i fityatun ya. Kita sudah pernah menyinggung ya fatan ya. Kalau diberikan alif lam jadinya al fata. Fata ini ya pernah kita singgung, kalau nggak salah dulu kita sering membaca majalah El Fata ya, pemuda ya. Fityatun ini para pemuda ya. Kalau kita rutin baca surat Al-Kahfi, kita akan menjumpai haula'i fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityatun, mereka ini adalah para pemuda yang beriman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Berikutnya Mas Trias silakan. Hadza akhun. Iya, hadza akhun. Haula'i ikhwatun. Haula'i ikhwatun. Betul ya. Hadza akhun. Haula'i ikhwatun. Akhun artinya apa akhun? Apa? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki ya. Ini jadi bahasa yang familiar di kalangan aktivis pengajian ya. Ya akhi, nah, kan? Atau kalau banyak kan ya ikhwah, kan? Jadi sudah menjadi bahasa yang sangat familiar ya. Nah ini apa namanya yang sudah kita baca. Satu lagi ya, yang ke-20 silakan. Hada jadidun. Iya. Haula'i jududun. Iya. Kita tadi di pembahasan pertama sudah menekankan ini du-nya panjang atau pendek. Iya ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Namanya manusia itu namanya juga manusia. Manusia. Orang yang suka lupa. Nusia, nisyan ya. Makanya kita apa namanya belajar ya, diingatkan ya, silakan. Hada jadidun. Iya. Haula'i jududun. Betul. Betul. Diulangi lagi. Ya kan? Betul-betul diulangi ini namanya jududun. Padahal kan pendek ya. Coba diulangi lagi, nggak apa-apa ya. Haula'i jududun. Jududun. Du-nya panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Coba sambil baca, sambil didengarkan sendiri ya. Jududun. Kan du-nya panjang. Coba diulangi sekali lagi. Haula'i jududun. Jududun. Oh, lebih pendek lagi berarti. Ya bukan lebih pendek, orang memang pendek. Kalau tadi kan jududun, panjang. Oh, jududun. Iya. Logat, kelihatan. Logatnya. Ya, kita latih nggak apa-apa. Satu kali lagi. Haula'i jududun. Nah, iya, haula'i jududun. Nggak apa-apa ya, ini bentuk latihan kita ya. Jangan sampai kita kemudian beralasan, Ustaz ini saya logatnya begini, kemudian seperti saya nggak bisa ngomong zai, saya nggak bisa ngomong fa, saya nggak bisa ngomong ain. Kalau kita berlatih insya Allah bisa ya. Kalau kita berlatih insya Allah bisa. Haula'i jududun. Nah ini 10 kosakata yang sudah kita ambil lagi ya. Kita lihat dari yang nomor 11 ya. Syekhun, orang tua. Bentuk jamaknya syuyukhun ya. Sambil kita menghafalkan syekhun, syuyukhun ya. Kemudian dhaifun. Dhaifun itu apa tadi? Dhaifun itu artinya tamu ya. Duyufun ya. Para tamu. Zamilun, silakan sambil kita sambil kita hafalkan ya. Zumala'u ya. Ya, zumala'u. Nah, artinya teman-teman ya. Kemudian fakirun, orang yang miskin ya, orang fakir. Fuqara'u dan seterusnya silakan ya. Sambil kita hafalkan karena nanti kita juga akan mengecek ya, yang belum saja ya. Yang belum saja. Tadi kan teman-teman kita sudah
sudah mengajukan diri ya, Ustadz, silakan saya ditanya. Nah, silakan yang belum ditanya ini. Saya nanti akan menyebutkan dalam bentuk mufradnya, nanti antum akan menyebutkan dalam bentuk jamaknya. Siapa yang mau ditanya ini? Ya silakan. Oh, Abu Ishaq, silakan. Ya dipegang ini ya. Saya akan sebutkan dalam bentuk mufradnya, kemudian nanti akan dijawab dalam bentuk jamaknya. Shadiqun. Asdiqa'u. Betul ya, asdiqa'u. Kemudian tabibun. Atiba'u. Atiba'u, betul. Kemudian akhun. Ikhwatu. Ikhwatun, pendek ya. Ikhwatu. Iya, ikhwatun. Ikhwatun. Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Siapa lagi nih? Mas Sandi, silakan ya. Bismillah ya. Cuma ditanya doang kok. Ini baru ditanya sama Ustadz ya. Belum ditanya sama calon mertua kan. Ya. Baik ya. Kemudian ya silakan, saya akan sebutkan dalam bentuk mufradnya, nanti dijawab dalam bentuk jamaknya. Zamilun. Zamilun. Zumala'u, betul ya. Tenang aja, baru satu ya. Ghaniyun. Agniya'u. Betul ya, tapi agak dicepatkan aghniya'u. Yang panjang itu dianya. Agniya'u. Aghniya'u, betul. Syaikhun. Suyukhun. Syuyukhun. Apa Mas Trias? Lihat dia tuh mau coba dah. Boleh, silakan Mas Trias ya. Silakan Mas Trias ya. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu, nanti dipandu ya. Fata. Fatan. Tadi kita sudah menyebutkan ayatnya ya. Fityatun, betul ya. Fityatun, para pemuda. Kemudian ya, jadidun. Tadi sudah sempat diulangi sama Abu Ishaq berkali-kali ya. Jududun, betul ya. Panjang atau pendek? Pendek semua, betul. Kemudian satu lagi ya, kita ke sodikun. Nah, sodikun artinya apa sodikun? Sodik itu sahabat, apa? Ya, teman ya. Berarti kalau para teman atau teman-teman asdiqa'u ya. Asdiqa'u, teman-teman ya. Iya, jadi sambil kita baca ya, silakan sambil menghafalkan. Ini bentuk mufradnya, ini bentuk jamaknya. Bentuk mufradnya begini, bentuk jamaknya begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun untuk nomor yang ke-21 sampai nomor ke-25, ini nanti dalam pelajaran yang insya Allah akan kita ambil di perjumpaan yang berikutnya. Ini akan disebut, diistilahkan dengan jamak mudzakkar salim, di mana cara pembuatannya mudah ya, tidak perlu menghafalkan. Kalau yang nomor 1 sampai 20 itu mau tidak mau harus dalam bentuk hafalan. Tajirun tujarun, hajun hujjajun, kabirun kibarun. Tetapi untuk yang nomor 21 sampai 25 ini tidak perlu kita hafalkan, karena hanya tinggal menambahkan una saja di belakangnya. Menambahkan waw dan nun. Contoh kita lihat di sini, hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Mudarrisun. Kalau ternyata gurunya banyak, guru-guru atau para guru, maka tinggal kita tambahkan waw dan nun saja. Mudarrisuna, mudah ya. Haulai mudarrisuna. Yang berikutnya muhandisun ya. Mudah ya. Tambahkan saja waw dan nun. Muhandisuna. Sampai nomor yang ke-25 muslimun, kita lihat ya. Muslimun, tambahkan saja waw dan nun. Muslimuna ya. Ini kan sudah menjadi satu hal yang tidak asing lagi. Muslimun, mukminun, kafirun,
shaimun, dan seterusnya. Insya Allah ini akan kita ambil di perjumpaan kita yang berikutnya, yang nanti akan dinamakan dengan jamak mudzakkar salim. Baik, kira-kira dari pelajaran yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini bisa difahami atau belum? Baik, insya Allah ya, insya Allah bisa. Ada yang mau tanyakan? Barangkali silahkan. Dan pendengar juga ya, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan tentunya untuk para pendengar dan pencinta radio kita yang sedang menyimak pembahasan kita, pembelajaran kita yang ingin bertanya. Kami juga mengundang Anda untuk dapat bertanya, baik mengirimkan secara langsung dengan melalui via SMS ataupun aplikasi WhatsApp di 085210943943, dan untuk line telepon kami di 02314882881 para pendengar. Iya, sambil menunggu dari pendengar barangkali ada ya, kita ke teman-teman yang di studio dulu, silakan. Yang kalimat kata pertanyaan tuh tadi. Iya. Yang tadi. Yang ada di halaman berapa? Halaman 68. 68. Yang ahum zumala uka. Iya. Ini kan kata-kata a, kan diartikan kita apakah ya tadi. Iya, betul. Bisa juga kan hal juga tadi. Betul. Nah, Ana masih bingung itu tuh gimana maksudnya tadi. Bisa diperjelas lagi. Perbedaan antara a dengan hal. Iya, terima kasih ya. Pada perjumpaan kita yang awal ya, di awal ketika kita berbicara ya, kita sudah mengambil satu kata tanya yaitu a, dan kita juga sudah bisa membedakan penggunaan antara a dengan ma ya, karena kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agak mirip-mirip ya, apa dengan apakah ya, meskipun kadang-kadang ma juga bisa kita katakan dengan apakah ya, tetapi secara penggunaan berbeda. Kalau ma kita gunakan, kita bertanya untuk sesuatu yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini bahasa Arabnya apa. Saya bertanya, ma hadza? Maka orang yang bertanya akan menjawab, hadza kitabun. Oh, ini adalah buku. Tetapi penggunaan a adalah kita gunakan tentang sesuatu yang kita masih ragu-ragu ya, dan kita butuh pembenaran atau pensalahan. Saya melihat ini nih apa ya, maka saya bertanya, ahadza maktabun? Apakah ini meja? Sementara saya pegangnya buku misalkan. Kalau realitanya sesuai dengan pertanyaan, maka kita jawab dengan iya, membenarkan pertanyaan. Benar. Kalau ternyata realitanya tidak sama dengan yang ditanyakan, bukan kok, itu bukan meja tapi buku, maka kita salahkan. Lah, ini perbedaan antara ma dengan a. Adapun a dengan hal ya, hal dalam buku ini belum kita ambil ya, pelajaran hal ya. Yang sudah kita ambil baru a-nya saja. Tetapi secara umum penggunaan a dengan hal itu sama ya. Penggunaan a dengan hal itu sama. Karena ya, setelah a itu bisa langsung kita gunakan masuk kepada isim, begitu juga dengan hal. Bisa kita langsung masukkan kepada isim. Hal hadza kitabun? Ahadza kitabun ya. Boleh juga kita gunakan hal dan a ini langsung kita masukkan kepada kalimat fiil ya. Hal dhahabtum ilal masjidi? Adzahabtum ilal masjidi? Sama ya, penggunaan antara a dengan hal. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, ada lagi teman-teman yang di sini barangkali? Bedanya ibnun sama walad. Ibnun kita gunakan untuk penasaban ya. Muhammad bin Abdillah. Jarang kita gunakan Muhammad waladu Abdillah ya, jarang ya. Nanti dikomparasikan untuk yang perempuannya bint. Ada bin dengan binti. Fatimah binti Muhammad. Iya betul ya. Makanya di sini kan dari awal kita katakan bahwasanya bahasa Arab itu luas ya. Selalu kadang-kadang dibedakan antara mudzakkar dan muannas, dan bahkan satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Contoh, saya berikan contoh. Wa. Apa artinya wa? Dan ya. Kadang-kadang kita cuma taunya wa dan. Tapi ternyata pembahasan wa itu lebih luas daripada itu. Ya.
Wallahi ya akhi. Nah, ini berarti dan Allah. Apakah begitu artinya? Tidak, ya. Demi Allah. Ya. Atau ada juga wawu haliyah. La tashrab wa anta qa'imun. Wanya. Jangan kamu minum dalam keadaan kamu berdiri. Nah, dalam keadaan wawu hal. Ada juga nanti ya wawu ma'iyah misalkan. Ya. Sirtu wal qamara. Ma'iyah artinya ditemani, bersama. Saya berjalan bersama dengan rembulan. Ya. Artinya satu kata dalam bahasa Arab punya lebih dari satu makna. Yang alhamdulillah kita duduk-duduk di sini, meluangkan waktu yang kita punya, menyempatkan diri kita untuk belajar bahasa Arab. Ya. Baik, barangkali itu dulu yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara tentu saja, dan juga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Kita kembalikan lagi kepada Mas Trias, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas apa yang telah disampaikan dari materi kita para pendengar dan pecinta radio kita, dan juga yang telah hadir ya di studio radio kita untuk belajar bersama-sama untuk dapat mengikuti kembali pelajaran bahasa Arab dari kitab Dulu Surugoh Al-Arabiyah di jilid yang pertama. Telah kita simak dan dengarkan tadi pembahasan di pelajaran yang ke-13 para pendengar. Ini menggunakan kata tunjuk yang dekat untuk laki-laki, tapi bilangannya jamak atau banyak. Ya, ini haulai yang telah disampaikan Ustaz, dan juga tentu saja ada kosakata baru yang tentu saja harus kita hafalkan dan kita ketahui untuk penggunaan kosakata ataupun kata jamak tadi, bilangan yang jamak. Dan demikianlah para pendengar dan pecinta radio kita, semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Dan terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda, dan kami akhiri untuk program Autista dalam pelajaran bahasa Arab bersama Ustaz Haji Rahman LC Abjatalah. Dan kami akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.